Kinan, apakah itu kamu? Seberapa serius kecelakaan itu? Apakah kamu pergi ke rumah sakit? Bagian mana dari tubuhmu yang terluka? Hendra, dengan rambut beruban, bergegas untuk meributkan Kinan sebelum menambahkan, apakah kamu masih kesakitan? Siapa pengemudi yang menabrakmu? Kak, apa kamu terluka parah? Apakah kamu butuh bantuan? Menerima pertanyaan khawatir dan perhatian paman dan sepupunya, hati Kinan langsung menghangat. Diselimuti cahaya kuning ruangan, Kinan tampak jauh lebih pucat. Itu hanya kecelakaan kecil. Bahkan dokter mengatakan tidak ada yang serius. Aku akan baik-baik saja setelah beberapa hari istirahat. Dia tidak ingin mengungkapkan lebih dari itu agar pamannya tidak khawatir. Paman, tubuhmu masih lemah. Jadi kenapa kamu tidak tidur? Hendra menderita penyakit ginjal. Ditambah lagi, pekerjaannya sebagai pembersih umum membuatnya harus tidur lebih awal untuk mengejar shift paginya. Aku punya firasat buruk karena kamu keluar begitu larut, dan kamu tahu, sesuatu yang buruk telah terjadi padamu, kata Hendra dengan sedih. Bukankah kamu sudah mengalami kecelakaan 6 tahun yang lalu? Bukankah itu cukup? Sepertinya Tuhan benar-benar mengeluarkannya untuk keluarga Aditama. Sulit untuk berdebat dengan logika Hendra karena hal-hal yang benar-benar tidak baik untuk keluarga Aditama. Ayahnya meninggal, Kinan kehilangan ingatannya setelah kecelakaan mobil, dan bahkan pernikahannya berakhir dengan perceraian. Ketika mereka sedang tidak beruntung, Hendra terkena penyakit ginjal dan dialisis bulanannya memakan rekening keluarga mereka yang sudah menyedihkan. Putra Hendra, Gavin adalah seorang siswa berprestasi, yang layak mendapatkan universitas terbaik di negara itu. Namun, untuk menghemat biaya tambahan keluarganya, Gavin memilih untuk melanjutkan studinya di sekolah negeri setempat. Biayanya jauh lebih rendah tetapi itu sangat membatasi masa depannya yang cerah. Hari ini dia mengalami kecelakaan mobil lagi sehingga pamannya sangat marah kepada Tuhan karena memperlakukan keluarga Aditama seperti ini. Namun, Kinan diam-diam bersyukur karena kecelakaan itu mengembalikan ingatannya. Paman, lihat aku baik-baik saja jadi jangan khawatir. Selain itu, berkat kecelakaan hari ini aku memulihkan ingatanku. Jadi, aku yakin semuanya akan segera dicari oleh keluarga Aditama. Baik Hendra dan Gavin sama-sama terkejut. Kak, kamu serius? Kinan mengangguk, mengapa aku bercanda tentang hal seperti itu? Aku tidak dapat berkontribusi pada keluarga ini sebelumnya karena aku praktis tidak tahu apa-apa, tetapi mulai sekarang semuanya akan berubah. Yai, Kak, kamu akhirnya mendapatkan ingatanmu kembali, Gavin bersorak. Dia berusia 20 tahun sekarang tetapi dia akan selalu menjadi anak kecil di benak Kinan. Namun, dia dengan cepat memikirkan sesuatu dan senyumnya berubah canggung. Di sisi lain, Hendra yang memiliki pandangan hidup yang lebih naif sangat gembira demi Kinan. Dia tidak memiliki kesadaran untuk menyadari bagaimana ingatan Kinan yang pulih mungkin berdampak pada bagaimana dia memandang kesengsaraannya selama beberapa tahun terakhir. Tetapi Gavin memiliki empati untuk merasakan bahwa kontras antara tahun-tahun sebelum Kinan kehilangan ingatannya dan beberapa tahun terakhir pasti sulit diterima. Sejujurnya, sulit bagi Kinan untuk menerima pada awalnya. Namun, dia bukan orang yang memikirkan masa lalu. Dia mengumpulkan dirinya dengan cepat. Kinan mengaku lelah dan mundur ke kamarnya setelah beberapa kata lagi dengan keluarganya. Hendra juga pergi tidur. Tepat ketika Kinan bersiap untuk tidur, dia mendengar ketukan di pintu kamarnya. Kak, apakah kamu sudah tidur? Aku masih bangun, masuklah. Jawab Kinan sambil duduk di tempat tidurnya. Gavin mendorong pintu kamarnya, membawa semangkuk bubur panas di tangannya. Kak, aku khawatir kamu belum makan sejak pagi jadi aku membuat bubur menggunakan sisa makanan kita. Menambahkan telur untuk protein, itu akan membantu pemulihanmu. Hati-hati, ini panas.
Gavin meletakkan mangkuk itu di meja samping tempat tidurnya dan berkata dengan hati-hati. Kinan menatap pria muda yang berdiri di samping tempat tidurnya. 6 tahun yang lalu, Gavin masih anak yang bermata cerah, murni dan baik hati. 6 tahun kemudian, matanya telah kehilangan kilau naifnya, tetapi untungnya dia masih mempertahankan kebaikan hatinya. Gavin benar bahwa Kinan belum makan apapun sejak pagi itu. Dia mengambil mangkuk keramik kecil dan perlahan mengambil 1 sendok bubur satu demi satu. Gavin duduk di tepi tempat tidurnya, mata hitamnya menatapnya dengan campuran perasaan yang rumit. Dia akhirnya bertanya, "Kak, apakah kamu benar-benar ingat semuanya?" Setelah melirik sekilas ke Gavin, Kinan mengangguk. Gavin tersenyum dan berkata, "Itu berita bagus. Sangat bagus bahwa ingatanmu telah pulih. Mari kita lupakan semua yang lalu dan memulai yang baru. Kak, setelah kelulusanku tahun ini, aku berjanji akan bekerja sangat keras untuk menghidupi keluarga kita. Tubuhmu masih lemah jadi tetaplah di rumah dan istirahat. Serahkan semuanya padaku. Aku akan membawa pulang banyak uang untuk menghidupi kita bertiga." Kinan menjawab sambil tersenyum. "Aku percaya padamu tapi tolong berhenti mengkhawatirkanku. Aku jamin aku baik-baik saja." Kinan melihat melalui kata-kata Gavin dan mengambil perhatian yang dia miliki untuknya. "Kak, kamu masih manusia jadi bagaimana kamu bisa baik-baik saja tentang perubahan drastis? Kamu adalah siswa bintang di Akademi S. Menuju masa depan yang cerah jika tidak tergelincir oleh kecelakaan terkutuk itu. Pertemuan Kinan jika dialami oleh orang lain akan sangat mengecewakan. Siapapun akan frustrasi jika masa depan cerah mereka direnggut paksa. Namun, Kinan bukanlah orang sembarangan. Dia percaya kemampuannya tidak ditentukan oleh sertifikat Akademi S. Dia percaya dia bisa selamat dari perceraian dan bebas dari kemiskinan. Dia tidak lagi takut pada hal-hal yang pernah menjepitnya. Kinan akan merebut kembali hidupnya dan kali ini tidak ada seorang pun dan tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. Aku baik-baik saja. Apakah kamu tidak percaya pada kakakmu? Ngomong-ngomong, pekerjaan apa yang akan kamu cari?" Kinan meminta untuk mengubah topik pembicaraan. "Gelarku dalam ilmu komputer jadi aku berencana untuk bergabung dengan perusahaan internet tapi jangan khawatir. Itu bukan Antajaya Group," kata Gavin dengan semangat. "Antajaya Group ada di kota mereka, perusahaan internet paling terkenal di Jakarta dan di zaman sekarang ini, bisnis online adalah yang paling populer. Pemerintahan dulu membatasi usaha bisnis mereka ke hotel dan real estate, tetapi Vano melihat sebelumnya betapa menguntungkannya bisnis online nantinya. Di bawah kepemimpinan ahlinya, Antajaya Group hari ini adalah perusahaan terbesar di Jakarta, dan Vano telah berkali-kali masuk dalam daftar 10 orang terkaya di dunia versi Forbes." Kinan berkata dengan ramah, "Antajaya Group memiliki teknologi terbaik, manajemen yang baik, dan manfaat yang menguntungkan. Ini adalah platform yang bagus untuk calon programmer sepertimu. Kamu harus pergi." Gavin menjawab dengan tegas, "Di atas mayatku, mereka memperlakukanmu dengan sangat buruk. Aku tidak mungkin bekerja untuk mereka." "Baik, aku tidak akan memaksamu jika kamu tidak mau. Di masa depan, kita akan memiliki perusahaan internet sendiri. Itu selalu menjadi rencanaku, Kak. Percayalah, aku pasti akan membuatmu bangga." Gavin berkata dengan sangat antusias. Dengan potensi Gavin, Kinan percaya bahwa sepupunya benar-benar bisa berhasil di dunia. Bukannya dia membutuhkannya, tetapi jika ada sesuatu yang buruk terjadi, Kinan masih memilikinya untuk bersandar. Saat Kinan mengobrol semalaman dengan Gavin, Vano keluar mencarinya. Dia telah mencari selama 2 jam tetapi tidak berhasil. Dia baru menyadari betapa menggelikan dia bertindak ketika Elena menelepon. "Vano, apakah kamu di tempat tidur?" Adalah kebiasaan Elena untuk meneleponnya setiap malam.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.